Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal serta hati nurani. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia mempunyai tugas untuk memakmurkan, memelihara, serta melindungi bumi. Namun faktanya, bencana alam akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai wilayah. Lantas, apakah bencana alam yang terjadi bentuk kelalaian manusia sebagai khalifah? Bencana apa saja yang terjadi sebagai bentuk murkanya alam terhadap manusia? Apakah bencana alam juga pernah terjadi di zaman Nabi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Manusia lalai memelihara dan melindungi bumi. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Makna khalifah ini dapat ditemukan dengan mendalami ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia. Dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Al-Quran, surah 1 ayat 26. Mengenai ayat tersebut, Imam Mawardi berpendapat 3 hal. Pertama, dinisabkan kepada Ibnu Abbas, khalifah adalah Nabi Adam alaihissalam dan seluruh manusia diciptakan mengganti makhluk bumi sebelumnya. Kedua, khalifah adalah anak dan cucu Adam dari generasi pertama hingga generasi seterusnya secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, khalifah adalah Nabi Adam dan juga sebagian anak cucunya diciptakan Allah menjadi pengganti dalam memberi keputusan hukum di antara manusia. Sebagai khalifah, manusia punya tugas penting yang harus dijalankan sampai akhir zaman, yaitu memakmurkan bumi melalui pembangunan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang khalifah juga harus berupaya menjadikan manusia memiliki peradaban yang baik. Manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi dari kehancuran dan kerusakan alam, baik itu yang disebabkan alam sendiri maupun oleh tangan-tangan jahil para manusia. Selain itu, manusia juga memiliki fungsi melindungi bumi dan seisinya, yang mana hal itu terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada mereka yang menjadi khalifah di bumi jika mereka beriman dan bertindak kebaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka beradu dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran, surah An-Nur ayat 55. Bencana tanda alam murka atas ulah manusia. Al-Quran sudah jelas menyampaikan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi, hal itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jika manusia lalai dari tugasnya, maka Allah seolah kompak memperlihatkan bentuk murka terhadap ulah manusia. Salah satu fenomena yang bisa kita lihat seperti hujan. Al-Quran menjelaskan bahwa setiap rintikan hujan akan membawa keberkahan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau." Al-Quran, surah Al-An'am ayat 99. Akan tetapi, bagi sebagian orang, hujan tidak lagi menjadi berkah dalam hidupnya. Sebaliknya,
justru membawa malapetaka. Maka turunlah malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 59. Bukan hanya hujan, gunung-gunung yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai patok bumi tiba-tiba menciptakan debu, lahar panas, dan gas yang beracun. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Al-Quran, Surah Al-Mursalat, ayat 10. Fenomena alam lainnya adalah angin yang bisa dimanfaatkan untuk pelayaran. Sekarang malah memporak-porandakan rumah warga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, maka kami tiupkan angin yang sangat bergemur kepada mereka dalam beberapa hari yang dahsyat, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan asap akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan. Al-Quran, Surah Fussilat, ayat 10. Begitu pula dengan laut yang tadinya begitu pasrah melayani mobilitas manusia, tiba-tiba mengamuk dan menggulung apa saja yang dilaluinya. Peristiwa ini seperti halnya yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, laut diciptakan untuk dimanfaatkan sebagai mobilitas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 65. Bencana alam diawali karena penyimpangan perilaku manusia. Kitab suci Al-Quran menjelaskan bagaimana bencana alam terjadi karena ulah manusia yang tidak becus merawat bumi. Selain itu, Al-Quran juga mengabadikan bencana alam yang pernah terjadi di zaman Nabi. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala juga zalim. Kezaliman umat Nabi Nuh diabadikan di dalam Al-Quran. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Al-Quran, Surah An-Najm, ayat 52. Akibat kezaliman kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka dihancurkan dengan banjir besar. Contoh lain, seperti umat Nabi Lot alaihissalam yang melakukan penyimpangan seksual, mereka kemudian dilanda gempa bumi yang dahsyat. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan kaum Lot, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Al-Quran, Surah Hud, ayat 82. Nah, sahabat beriman, bencana alam yang sering terjadi di depan mata kita menjadi pengingat bahwa alam sudah tidak bersahabat lagi. Alam murka akibat ulah manusia yang tidak becus merawat dan melindungi bumi dari kerusakan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kami menghendaki menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah berkedudukan untuk taat kepada Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri tersebut, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, ketentuan kami. Kemudian, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 16. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.